Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Ta'lim Baitul Mal wa Tamwil JH Al-Marzuki, Desa Tebuwung, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang senantiasa melimpahkan rahman dan rahimnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa bermuajahah, yang insya Allah mudah-mudahan pertemuan kali ini pertemuan yang barokah, pertemuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ucapan Allahumma sholli ala Muhammad tetap terhaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliaulah yang telah menunjukkan kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan terang yang benderang, yakni berupa ajaran ad-dinul Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kali ini kita akan membahas tentang urgensi manajemen zakat dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebelum ke manajemen zakat, kita perlu mengetahui zakat adalah rukun Islam yang nomor 3, di mana zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda dan pertumbuhan serta perkembangan harta manusia yang mendatangkan hasil membawa pengaruh pula terhadap pertumbuhan dan pengembangan zakat. Seseorang yang memenuhi syarat-syaratnya, yaitu seorang muslim yang mempunyai kekayaan tertentu dan telah mencapai nisabnya, maka orang itu wajib mengeluarkan zakat. Sudah menjadi sunatullah bahwa tingkatan sosial di dalam masyarakat itu tidak sama. Ada yang berkelebihan, ada yang juga berkekurangan. Yang kekurangan itu belum memiliki kesempatan untuk menikmati kehidupan yang layak dan belum dapat mengenyam kebahagiaan dan kesejahteraan. Di dalam Al-Quran disebutkan adalah fuqara, al-masakin, dan du'afa. Dan mereka memerlukan santunan dan uluran tangan dari sesama muslim dalam upaya memperbaiki kehidupan ekonominya, sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidupnya dan melepaskan diri dari belenggu kefakiran dan kemiskinan. Itulah esensi daripada ibadah zakat itu sendiri. Selain membersihkan diri dan harta, sebagaimana disebutkan dalam ayat surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu bisa membersihkan
dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam sendiri menentukan bahwa harta seorang muslim yang telah mencapai kadar tertentu atau nisab, terdapat 2,5% hak orang lain yang harus dikeluarkan. Hal ini dapat dipahami bahwa Islam mengajarkan dalam harta seorang muslim terdapat fungsi sosial. Perintah untuk mengeluarkan zakat mendidik seorang muslim untuk mampu mengikis sifat egoismenya, mementingkan diri sendiri, dan kecenderungan untuk tidak peduli dengan nasib orang lain yang ada di sekitarnya. Itu salah satu fungsi sosial dari zakat. Salah satu tujuan zakat yang terpenting adalah untuk mempersempit ketimpangan ekonomi. Zakat menghambat terjadinya penimbunan kekayaan yang menjadi faktor munculnya kesenjangan sosial dalam masyarakat. Dan zakat sebaliknya mendorong pertumbuhan investasi dan menggugah etos kerja seseorang. Sebagai contoh, sistem zakat yang berjalan dengan baik dan dilandasi sifat yang amanah oleh para amilinya, yakni pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dalam waktu yang singkat, beliau berhasil mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial dalam tatanan kehidupan sosial yang islami, sejahtera lahir dan batin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, dalam masyarakat atau di negara Indonesia ini, tentang persoalan zakat itu memiliki payung hukum tersendiri dalam hal pengelolaannya, yakni pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, sebagaimana di amandemen dari Undang-Undang UU Nomor 38 Tahun 99 tentang pengelolaan zakat, bahwa dalam undang-undang tersebut ditetapkan organisasi pengelolaan zakat terdiri dari lembaga amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota hingga kecamatan. Nah, di kecamatan ini bisa disebut UPZ. Nah, jadi unit pengumpul zakat. Nah, ini di Kecamatan Dukun sudah terbentuk 27 UPZ sekecamatan Dukun. Nah, ini hasil dari inisiasi teman-teman penyuluh yang mengajukan kepengurusan atau susunan amil zakat di masing-masing tiap desa ada 1 UPZ. Jadi total di Kecamatan Dukun itu ada 26 UPZ, ada 26 desa, kemudian dibentuk menjadi UPZ. Nah, masing-masing desa memiliki UPZ sendiri-sendiri, sehingga untuk memudahkan seorang muzaki mentasarufkan zakatnya kepada mustahik. Nah, melalui badan yang dibentuk tadi itu, yakni lembaga amil zakat atau UPZ, unit pengumpul zakat. Nah, alhamdulillah dalam perkembangannya di tahun 2017 kemarin serentak dibentuk itu di seluruh kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Nah, kebetulan saya yang diamanati sebagai koordinator UPZ Kecamatan Dukun, membawahi 27 UPZ. Jadi meskipun ada 26 tapi ketambahan 1 dari UPZ
di desa Mojobetung. Di desa Mojobetung ada 2 UPZ, UPZ Masjid Muhajirin dan UPZ Masjid Rodotul Falah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ada macam-macam zakat. Jadi zakat itu ada zakat nafs, jiwa, atau juga disebut zakat fitrah. Ada juga zakat mal atau disebut dengan zakat harta. Ini terbagi menjadi ada zakat tijarah, ada zakat pertanian, kemudian ada zakat profesi, seperti itu. Salah satu wajib zakat itu pertama muslim, akil, baligh, dan memiliki harta yang mencapai suatu nisab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam pembentukan manajemen pengelolaan zakat ini, yang tadi saya sampaikan, dalam UPZ itu ada tugas dan kewajiban. Nah, tugasnya diantara melakukan pengumpulan dana-dana dari muzaki, kemudian mendistribusikan ke orang-orang yang berhak menerimanya atau disebut dengan mustahik. Dan yang ketiga, melakukan pelaporan apa yang sudah didapatkan dan apa yang sudah didistribusikan. Dilaporkan di mana? Dilaporkan di level yang di atasnya, yakni di Basnas Kabupaten C. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara tugas dan fungsi tadi itu, hasil dari pengelolaan zakat tersebut itu ada dikelola. Jadi tugas UPZ itu selain ketika mengumpulkan, kemudian mendistribusikan, lalu melaporkan, nah di situ ada amanah yang dijalankan oleh pengurus UPZ, yakni mengelola dana untuk sebagai pendayagunaan zakat. Jadi diharapkan yang asalnya menjadi mustahik kemudian didayagunakan, diberi modal usaha, jadi sebutan kita zakat produktif. Kemudian zakat itu kemudian menjadi seorang mustahik itu bisa menjadi muzaki, sehingga outputnya dari seorang mustahik itu menjadi muzaki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian tadi apa yang bisa saya sampaikan untuk menjadi zakat menjadi lembaga pengelola yang efektif dan profesional, maka diperlukan pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan diri sendiri, sehingga si amil tadi itu bisa menjalankan organisasi kepengurusan zakat tadi, pengurusan amil tadi itu menjadi pribadi-pribadi yang kompeten di dalam urusan perzakatan, amanah, kalau boleh dibilang amanah, jujur dan tanggung jawab, sehingga muzaki memberikan dananya melalui amil tadi itu tidak ada keraguan seperti itu.
Saya kira itu yang perlu saya sampaikan dalam mudzakarah kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.